Bab 550 Kembalinya Orang Mati, halaman 1/5. He Qingwu. Ma Weiyuan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia sepertinya belum pernah mendengar nama ini sama sekali. Dia memandang He Qingwu dengan ekspresi aneh di wajahnya dan berkata dengan dingin, "Aku tidak peduli siapa kamu adalah, He Qingwu atau He Qingwen, kamu tidak baik di sini. Ayo kita lakukan." Dia segera menoleh ke anak buahnya di belakangnya dan berteriak dengan dingin, "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Ayo, keluarkan aku." Tunggu a menit. Duan Ran berpikir sejenak, dan ekspresinya tiba-tiba berubah, buru-buru memanggil Ma Weiyuan, menoleh ke He Qingwu dengan ekspresi gelisah dan berkata, "Kamu bilang namamu He Qingwu. Apakah Tuan He dari keluarga He?" Dia mengatakan ini dengan penuh hormat, dan dia tidak bisa menahan gemetar ketakutan ketika dia mengucapkan kalimat terakhir. Dilihat dari usia lanjut lelaki tua di depannya, dia mungkin adalah lelaki tua dari keluarga He. Hanya saja dia tidak yakin dengan nama lelaki tua keluarga He itu. Dia hanya tahu kalau namanya Wu, jadi dia bertanya seperti ini kali ini. "Lumayan, sepertinya beberapa orang masih mengetahui nama orang tuaku." He Qingwu menertawakan dirinya sendiri. Meskipun dia mengatakan ini, dia menyodok tongkat dengan tangannya dengan keras, menegakkan tubuhnya, dan wajahnya melayang sikap. Momentum keluar dari hujan peluru memberinya rasa tertekan tanpa amarah. Mendengar pengakuan pribadi He Qingwu, wajah Duan Ran tiba-tiba menjadi pucat, tubuhnya menunduk tanpa sadar, dan dia berkata kepada He Qingwu dengan penuh hormat, "Oh, aku tidak tahu itu kamu, Pak Tua, tapi aku baru saja menyinggung perasaanmu. Mohon maafkan saya, maafkan saya." Suara Duan Ran tidak bisa berhenti gemetar ketika dia berbicara, mencoba yang terbaik untuk menekan kepanikan batinnya. "Cuma bercanda, siapa ini?" "Tuan He dari keluarga He, keluarga terbesar di Beijing." 3 kata, He Qingwu, tidak hanya bernilai sedikit uang, itu hanyalah sebuah tanda emas. 3 kata inilah yang membuat keluarga He menjadi keluarga bangsawan terbesar di ibu kota. Keluarga He Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di ibu kota. Dia, Kapten polisi dari Biro Umum Beijing, sangat mengesankan ketika dia pergi ke daerah setempat, bahkan para pemimpin setempat harus keluar untuk menyambutnya secara langsung. Dia merasa seperti pion yang tidak berarti, bahkan namanya pun tidak layak untuk disebutkan. Apa, keluarga He? Meskipun Ma Weiyuan kemudian menyadarinya, dia juga mengetahui status keluarga He di ibu kota ketika dia mengetahui bahwa orang di depannya adalah lelaki tua dari keluarga He yang telah mengikuti leluhur pendiri. Tubuhnya gemetar tiba-tiba, memandang He Qingwu dengan sangat ngeri, dan berseru, kamu adalah lelaki tua dari keluarga He." Reaksi lambat. Lagi pula, keluarga besar seperti keluarga He dan keluarga Chu terlalu jauh darinya. Itu terlalu jauh, karena itu di luar jangkauannya. Jadi tentu saja dia tidak tahu nama He Qingwu, dan dia tidak tahu, pada awalnya tidak berani memikirkannya. Tapi sekarang dia tahu identitas Tuan He, dia hampir ketakutan ketika memikirkan kata-kata sembrononya tadi. "Tahukah Anda, bagi orang setingkat keluarga He, satu kalimat saja bisa membuat hasil perjuangan hidupnya hilang dalam sekejap." He Qingwu tersenyum tipis padanya dan berkata, "Sekarang, Pak Tua, apakah saya masih layak mendapatkan perhatian Anda?" Selama beberapa dekade dia berada di ibu kota, tidak ada yang berani bersikap kasar padanya untuk waktu yang lama, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkannya dengan nada sedikit lebih kesal. Ma Weiyuan jelas mendengar maksud menggoda dari kata-kata He Qingwu. Dia tiba-tiba terhuyung dan hampir jatuh berlutut di tanah. Dia buru-buru melengkungkan tubuhnya dan berkata dengan suara gemetar, "Orang tua, aku pantas mati, saya buta dan buta. Taisan, tolong jangan marah, saya akan menghukum diri saya sendiri sekarang." Saat dia mengatakan ini, dia menamparkan dirinya sendiri dengan keras, setiap saat. Dia tahu jika tamparannya bisa membuat Tuan He tenang, syukurlah. Namun, semangat He Qingwu jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Dia buru-buru melambai padanya dan berkata dengan tenang, Oke. Orang tua itu tidak bermaksud menyalahkanmu, tapi kamu tidak bisa membawanya pergi hari ini." Mendengar ini, wajahnya menjadi pahit saat dia berbicara, dan dia hampir menangis. Dia menundukkan kepalanya dan gemetar dengan keringat dingin,
Tua, Pak Tua, sejujurnya, ini perintah dari Dewan Negara. Komite Nasional. He Qingwu sedikit mengernyit, jelas sedikit terkejut, tetapi dia tidak menganggapnya serius sama sekali, dan berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu biarkan Komite Nasional datang dan berbicara langsung dengan saya. Belum lagi Ma Weiyuan baru saja menerima ketika Komite Negara mengeluarkan perintah. Bahkan ketika Sekretaris Jenderal Komite Negara datang, dia tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Karena itu, dia mengabaikan Ma Weiyuan dan berjalan masuk dengan bantuan Li Qianying. Tua, Pak Tua, Ma Weiyuan tiba-tiba menelan ludah, wajahnya penuh rasa malu, dan dia sangat ketakutan untuk sesaat, dan dia bingung. Pergi. Duan Ran segera datang dan menyeret Ma Weiyuan keluar, berkata dengan suara rendah, mengapa kamu masih berteriak? Jika orang tua itu menyuruhmu pergi, pergilah secepatnya. Sisanya tidak ada, dari urusan kita. Sejujurnya, biar ku beritahu padamu, bahkan Komite Nasional pun harus bersikap sopan kepada orang tua itu. Mari kita kembali dan melaporkan dengan jujur. Orang-orang seperti mereka dapat berpartisipasi. Cara terbaik saat ini adalah segera pergi dan laporkan dengan jujur saat Anda kembali. Saat berbicara, Duan Ran telah menarik Ma Weiyuan menuruni tangga. Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Mengapa kamu tidak segera pergi? Zhao Zongji melihat orang-orang yang datang bersama Ma Weiyuan masih berdiri tertegun di depan pintu bangsal. Dia segera memarahi mereka dan diam-diam mengutuk orang-orang bodoh di dalam hatinya. Setelah melihat ini, beberapa orang itu segera berlari dan mengikuti Ma Weiyuan dan yang lainnya ke bawah. Tuan He, terima kasih banyak kali ini. Melihat masalahnya sudah tenang, Jiang Yan menghela nafas lega dan buru-buru membungkuk dalam-dalam kepada He Qingwu, dengan nada terima kasih yang tak terlukiskan. Jika He Qingwu tidak muncul tepat waktu, dia dan Ye Qingmei pasti sudah dibawa ke biro karantina sekarang. Dia belum pernah memiliki banyak konsep tentang kekuasaan sebelumnya, tetapi kali ini banyak hal yang sangat mengejutkannya. Bu Cheng mencoba yang terbaik dan gagal mengatur geng Ma Weiyuan, tetapi Tuan He begitu Anda berdiri di sini, geng itu akan ketakutan dan melarikan diri. Inilah kekuatan kekuasaan. Apa yang kamu lakukan di luar seperti ini? Sama-sama. He Qingwu buru-buru melambai ke Jiang Yan sambil tersenyum, menunjukkan bahwa dia tidak perlu bersikap sopan, wajahnya penuh dengan senyuman, dan kedua mata Wubi yang awalnya agung itu sedikit menunduk, dan matanya penuh cinta. Dia berkata kepada Jiang Yan dengan ramah, kamu, apakah istri Jiarong? Ya, Tuan He, saya istri Jiarong. Istri pertama saya, Jiang Yan. Petik 2. Jiang Yan. Nama yang bagus sekali. He Qingwu mengangguk sambil tersenyum, dan berkata dengan lembut, jangan panggil aku Tuan He, sepertinya canggung. Jika Anda mau, telepon saya. Panggil saya kakek. Jiang Yan sedikit terkejut. Dia sangat jelas tentang masalah antara He Jiarong dan keluarga He. Dia tahu bahwa keluarga He tidak berniat untuk mengenalinya, terlepas dari apakah He Jiarong adalah anggota keluarga He, jadi sekarang dia sedikit terkejut melihat Tuan He berinisiatif untuk mendekatinya. Ketika He Qingwu melihat Jiang Yan tertegun dan tidak berbicara, sedikit kekecewaan melintas di wajahnya, tapi dia dengan cepat kembali normal. Melihat air mata di sudut mata Jiang Yan, He Qingwu mengeluarkan sapu tangan sutra bersih darinya saku jas tuniknya dan menyerahkannya padanya. Jiang Yan berkata dengan prihatin, mereka tidak membuatmu takut, bukan? Bab 550 Kembalinya Orang Mati, halaman 2/5. Terima kasih, tidak. Jiang Yan melambaikan tangannya pada He Qingwu dengan tersanjung, segera menyeka air mata di wajahnya dengan lengan bajunya, dan menggelengkan kepalanya ke arah He Qingwu. Aku baik-baik saja, tidak apa-apa. Orang tua, halo, apakah kamu ingat saya? Pada saat ini, Zhao Zongji, yang berdiri di belakang, melangkah maju dan tersenyum pada He Qingwu dengan wajah tersanjung. Dia telah bertemu He Qingwu sebelumnya ketika dia pergi ke panti jompo, jadi saya juga kenal He Qingwu. Xiao Zhao, He Qingwu sepertinya masih mengingatnya, dan mengangguk sambil tersenyum, meskipun lelaki tua itu sudah tua. Dia belum menjadi orang tua yang bodoh, jadi tentu saja kamu mengingatnya.
Ini benar-benar saya suatu kehormatan, Anda selalu menjadi lebih kuat. Saya merasa Anda berada dalam kondisi yang lebih baik daripada saya. Zhao Zongji memuji dengan senyuman di wajahnya, dan kemudian berkata dengan ragu, tetapi Tuan He, aku tidak mengerti sesuatu. Mengapa kamu datang ke sini? Jika kamu tidak membantu kami benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. He Qingwu tidak bertanya apapun setelah dia datang, dan dia membiarkan Ma Weiyuan dan teman-temannya geng pergi. Jelas sekali dia sudah tahu apa yang terjadi di sini. Dia datang ke sini khusus untuk meringankan pengepungan, jadi Zhao Zongji bingung, bertanya-tanya bagaimana orang tua itu tahu. Benarkah? Qianying memberitahuku. He Qingwu menepuk tangan Li Qianying yang mendukungnya dan berkata sambil tersenyum. Nona Li. Jiang Yan menjadi sedikit bingung, dan buru-buru melangkah maju, memandang Li Qianying dan bertanya dengan bingung, Nona Li, bagaimana Anda tahu apa yang terjadi di sini? Pergi ke rumah sakit pada sore hari. Saudara Li memberitahu saya bahwa saudari Qingmei sakit dan Tuan He pergi ke Tianjin. Kemudian saya bergegas mengunjungi saudari Qingmei, tetapi orang-orang dari Biro Pencegahan Epidemi mereka datang tepat di depan saya. Saya melihat mereka datang secara paksa, jadi saya mengikuti mereka. Saya baru saja berdiri di koridor, jadi saya mendengar bahwa mereka membawa Sister Qingmei pergi. Li Qianying menjelaskan dengan tergesa-gesa, saya sedang berdiri di sana saat itu kamu mungkin tidak memperhatikanku. Aku melihat ada sesuatu yang tidak beres, jadi aku menelepon ayahku dan memintanya mencari seseorang untuk membantu. Tapi dia kebetulan menjadi tamu di tempat kakek He. Dia mendengar tentang ini. Setelah itu, dia menawarkan untuk datang membantu, jadi saya ikut dengannya. Ketika dia mendengar bahwa itu adalah masalah Lin Yu, He Qingwu secara alami merasa cemas dan bergegas. Setelah mendengar keseluruhan ceritanya dengan jelas, Jiang Yan mengangguk penuh rasa terima kasih kepada Li Qianying dan berkata dengan lembut, Nona Li, kali ini semuanya berkatmu. Saudari Jiang, apa yang kamu bicarakan? Li Qianying dia segera datang, meraih tangan Jiang Yan, dan berkata dengan lembut, Tuan He menyelamatkan hidupku. Apa bedanya jika aku melakukan hal sekecil itu? Ngomong-ngomong, bagaimana kemajuan di sana dengan Jiarong? Bertanya sambil tersenyum, ingin tahu situasi di pihak Lin Yu. Dia telah mendengar tentang insiden virus dan tahu bahwa perjalanan Lin Yu ke Jinmen kali ini sangat berbahaya. Meskipun dia khawatir di dalam hati, dia tetap berpura-pura tenang. Ya, saudari Jiang, apakah ada kemajuan dengan Tuan He? Li Qianying segera bertanya kepada Jiang Yan dengan penuh semangat, memasang ekspresi seperti gadis kecil dan berkata, dengan keterampilan medis Tuan He, saya yakin tidak masalah. Dia baru saja mendengar bahwa Ma Weiyuan membawa Ye Qingmei pergi, dan dia tidak sabar untuk segera mencari bantuan, jadi dia tidak tahu bahwa Lin Yu tidak dapat menghubungi teleponnya. Ketika Jiang Yan mendengar apa yang mereka katakan, wajahnya tiba-tiba menjadi sedih, dan dia berbisik, Jiarong. Jiarong kehilangan kontak. Kehilangan kontak. Ekspresi He Qingwu tiba-tiba berubah, dia dengan erat menggenggam tongkat di tangannya, dan berkata dengan cemas, bagaimana dia bisa kehilangan kontak. Hati Li Qianying juga bergetar, dan dia memegangnya erat-erat hampir terjepit dengan kukunya. Sebagai seorang wanita, dia secara alami bisa merasakan keputusasaan dan kepanikan yang terpancar dari ekspresi Jiang Yan. Tapi, mungkin sinyal di pegunungan tidak bagus. Jiang Yan masih menipu dirinya sendiri, tapi saat ini, dia tidak punya pilihan selain menipu dirinya sendiri. Berapa lama? He Qingwu bertanya dengan tergesa-gesa. Sudah lebih dari 30 jam. Bu Cheng di samping menjawab dengan dingin. Dialah yang menghubungi Lin Yu sejak awal, jadi dia tahu waktunya dengan sangat akurat. 30 jam. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Suara He Qingwu gemetar, yang telah bermandikan darah dan mengalami hidup dan mati. Dia telah mengesampingkan hidup dan mati, dan dia tidak pernah mengalami kepanikan selama bertahun-tahun, tapi sekarang dia benar-benar panik. Karena dia takut He Jiarong adalah cucu kedua yang paling disayanginya. Cucunya telah meninggal 1 kali, dan dia pernah berhutang budi pada cucunya ini. Dia tidak bisa lagi berhutang pada cucunya ini. Jika He Jiarong memiliki 3 kekurangan,
dia mungkin akan menyesalinya seumur hidupnya. Semua orang terkejut ketika mendengar apa yang dia katakan, terutama Zhao Zongji, yang bingung. Tuan He telah kehilangan kontak, mengapa dia harus khawatir? Bagaimanapun, keluarga He. Hati Zhao Zongji bergetar ketika memikirkan hal ini, dan dia sepertinya tiba-tiba menyadari sesuatu. Mungkinkah Tuan He adalah keturunan dari keluarga He? He Qingwu tiba-tiba menoleh dan berkata kepada rombongan di belakangnya, "Cepat, berikan aku teleponnya." Pria di belakangnya buru-buru menyerahkan telepon itu kepada He Qingwu. He Qingwu mengambil telepon itu dengan tangan gemetar, lalu menoleh ke Jiang Yan dan bertanya mendesak, "Ngomong-ngomong, menurutmu kemana Jia Rong pergi?" Petik 2. Jin Men, kata Jiang Yan buru-buru, merasa sedikit terkejut, jelas tidak menyangka Tuan He akan begitu gugup. "Aku tahu, di mana Jin Men?" He Qingwu bertanya dengan tergesa-gesa. "Saya tidak tahu di mana itu. Tampaknya itu adalah kamp militer di pegunungan di luar Jinmen dan Beijing." Jiang Yan mengerutkan kening dan berkata, "Faktanya, dia tidak tahu lokasi spesifik Lin Yu karena Lin Yu menelepon dia ketika saya berbicara di telepon. Saya tidak dapat menjelaskan dengan jelas." Melihat Jiang Yan tidak bisa menjelaskan dengan jelas, He Qingwu menghela nafas dan menelepon tanpa bertanya lagi. Tidak lama setelah telepon berdering, suara gembira datang dari ujung sana, "Oh, Pak Tua, sudah larut malam, mengapa kamu berpikir untuk meneleponku?" "Xiao Pei, apa yang kamu lakukan?" Tidak bisa menunggu sampai dia selesai dan menyela dia dengan tidak sabar. "Pak Tua, saya di kantor wilayah militer, dan ada beberapa urusan yang belum saya selesaikan." Xiao Pei di ujung telepon berkata sambil tersenyum Pei, tapi yang mengejutkan adalah Xiao Pei ini pelipisnya sudah abu-abu, dan sudut mata serta dahinya sudah dipenuhi kerutan. Dia jelas sudah cukup tua, dan yang mengejutkan adalah apa yang dia bawa di tubuhnya bahunya adalah pangkat jenderal. Pada saat ini, sang jenderal sangat menghormati He Qingwu, seperti seorang junior yang patuh dan bijaksana. "Kesampingkan apa yang kamu lakukan dan bantu aku menyelesaikan masalahku dulu. Masalahku ini sangat mendesak." He Qingwu berkata pada Xiao Pei dengan tergesa-gesa. Bab 550 Kembalinya Orang Mati, halaman 3/5. "Ada apa? Apa yang terjadi padamu?" Xiao Pei gemetar ketakutan saat mendengar ini, membanting meja, tiba-tiba berdiri, dan berkata dengan mendesak, "Di mana kamu? Aku akan ke sana sekarang." "Terjadi padaku." He Qingwu berkata dengan tergesa-gesa, "Izinkan saya bertanya, manakah pasukan khusus terbaik di bawah komandomu sekarang?" Meskipun Xiao Pei tidak mengerti apa maksud He Qingwu, dia tetap berkata dengan tergesa-gesa, "Kamu masih harus melakukannya." Tanya, "Tentu saja itu brigade pembunuhan tersembunyi yang dipimpin oleh Zizen." Nada suaranya berubah dan dia berkata dengan tergesa-gesa, "Apakah terjadi sesuatu pada Zizen?" Petik 2. Bukankah brigade pembunuhan tersembunyi ada di perbatasan ibu kota? He Qingwu bertanya buru-buru. "Oh, masih ada 21 orang. Xiao Pei buru-buru melaporkan laporan itu, merasa sedikit bingung di dalam hatinya. "Tidak, 21 orang terlalu sedikit." He Qingwu berkata dengan suara yang dalam, "Kecuali brigade penyengat kegelapan, pasukan khusus mana yang terbaik di bawah komandomu?" "Brigade Harimau Kalajengking adalah pasukan khusus terbaik di bawah komandoku selain Darksting Brigade. Ada pasukan khusus jagoan lain di luar brigade." Xiao Pei membusungkan dadanya dan menjawab dengan nada nyaring, "Pak Tua, jika kamu butuh sesuatu, berikan saja perintahmu." Petik 2. Baiklah, kalau begitu, biarkan semua anggota Brigade Harimau Kalajengking ini datang. Bekerjalah dengan semua anggota brigade pembunuhan rahasia yang tersisa untuk mencarikan seseorang untukku. He Qingwu buru-buru memberitahu Xiao Pei. Mencarinya. Xiao Pei, yang memiliki rambut beruban di ujung telepon, tiba-tiba berubah menjadi batu. Tuan He mengerahkan sejumlah besar pasukan dan memintanya untuk mengirimkan 2 pasukan khusus Tiongkok yang paling terkenal dan bahkan terkenal secara internasional, hanya untuk membiarkan dia menemukan seseorang. "Ya, temukan seseorang." He Qingwu mengerutkan kening dan bertanya, "Kenapa, kamu mengalami kesulitan?" "Ah, tidak, itu tidak sulit."
Xiao Pei menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa meriam untuk membunuh nyamuk berlebihan. Berlebihan, karena kita sedang mencari seseorang, mengapa tidak pergi ke polisi dan tim penyelamat saja? Namun, dia tidak berani melanggar perintah kepala suku tua, dan berkata dengan sabar, Pak Tua, siapa orang yang kamu cari ini? Dia pasti sangat penting bagimu. Petik 2. Virus A ini muncul di salah satu pasukan di Jinmen, kan? Aku tahu ini, bagaimana kamu mengetahuinya? Wajah Xiao Pei berubah dan dia berkata dengan tergesa-gesa, kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu. Petik 2. Tulangnya sisi tebalnya juga terlihat. Ya, ketua. Xiao Pei berdiri tegak tanpa sadar. Mendengar nada bicara He Qingwu, dia sepertinya sedang bermimpi kembali ke tahun-tahun ketika dia mengikuti pemimpin lama dalam pertempuran berdarah di medan perang dan pastikan misinya selesai. Ketika dia berteriak keras, penjaga di luar pintu terkejut. Dia mengira sesuatu telah terjadi dan buru-buru datang. Dia terkejut melihat pemimpinnya berdiri dalam postur militer dan berbicara di telepon. Menurutnya, setahu saya, dengan status pemimpinnya, mereka tidak perlu terlalu hormat meski menelepon tokoh-tokoh teratas dalam piramida kekuasaan Komisi Militer dan Dewan Negara. Pada saat ini, setelah Jenderal Pei menanyakan informasi kepada He Qingwu tentang orang yang dia cari, dia menutup telepon. Ketika dia melihat penjaga itu, dia segera melambai padanya dan berkata, ayo, kamu datang tepat pada waktunya. Segera periksakan untuk saya nomor unit wabah virus di wilayah Jinmen. Mohon minta pemimpin tertinggi mereka untuk menghubungi saya secara langsung. Dia tidak memiliki nomor telepon unit ini, tetapi dia dapat menanyakan kepada pemimpin unit ini, unit untuk memanggilnya. Meskipun daerah epidemi semacam ini tidak bisa dimasuki begitu saja, dia harus mematuhi perintah dari kepala suku yang lama. Ya, bentak penjaga itu dan memberi hormat. Juga, cepat dan beritahu orang-orang dari Brigade Penyengat Tersembunyi dan Brigade Harimau Kalajengking, sehingga mereka dapat segera mengemas perlengkapan mereka dan menuju pasukan di daerah epidemi Jinmen. Pei Sang mengetuk meja dan berkata dengan penuh semangat, ingat berhenti, sekarang. Lebih cepat lebih baik. Ya, penjaga itu memberi hormat lagi dan segera berbalik dan berlari keluar. Setelah He Qingwu menutup telepon, dia menghibur Jiang Yan dengan lembut, jangan khawatir, saya telah mengirim seseorang untuk menemukan Jiarong. Dengan kemampuannya, saya yakin dia akan baik-baik saja. Dia berkata, Tuan He, terima kasih banyak kali ini. He Qingwu melambaikan tangannya padanya, lalu duduk di kursi di sebelah koridor. Zhao Zongji gemetar saat melihat ini, dan berkata dengan tergesa-gesa, Tuan He, di sini dingin, sebaiknya Anda kembali dan istirahat dulu. Komite negara akan datang nanti, lebih baik aku mengusir mereka. He Qingwu menggelengkan kepalanya dengan keras kepala, wajahnya gelap seperti air. Dia tahu jika sesuatu terjadi pada He Jiarong, ini akan menjadi hal terakhir yang dia lakukan untuk He Jiarong. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Zhao Zongji tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan tergesa-gesa. Dengan fisik Helao, duduk di sini dan begadang sepanjang malam akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuhnya, dia sendiri juga akan terlibat. Ya, Tuan He, sebaiknya Anda kembali dulu. Jiang Yan juga membujuk, merasa sangat tersentuh di hatinya. He Qingwu tidak mengatakan apa-apa dan menggelengkan kepalanya dengan lembut ke arah mereka. Sekarang hidup dan mati He Jiarong tidak pasti, dia tidak akan bisa tidur bahkan jika dia kembali. Kalau begitu, kenapa kamu tidak pergi ke kantorku dan menunggu? Melihat dia tidak bisa dibujuk, Zhao Zongji tidak punya pilihan selain mengatakan hal terbaik berikutnya. Tidak, aku akan baik-baik saja di sini. He Qingwu menggelengkan kepalanya, lalu menoleh ke Zhao Zongji dan berkata, Xiao Zhao, karena orang itu belum dibawa pergi oleh orang-orang dari Biro Pencegahan Epidemi, kita harus bersiap untuk pencegahan diri kita sendiri. Kita tidak boleh membiarkan virusnya menyebar, kalau tidak saya akan mempermalukan masyarakat ibu kota. Petik 2. Jangan khawatir, Tuan He, virus ini hanya dapat ditularkan melalui darah untuk saat ini, dan kami pasti akan melakukannya, lakukan pekerjaan dengan baik dalam perlindungan. Dia mengangguk dan meyakinkan He Qingwu. He Qingwu mengangguk,
duduk di bangku dengan wajah cemberut dan menunggu dengan penuh perhatian. Pada saat ini, di ruang konferensi kamp militer di daerah epidemi Jinmen, Komandan Tian, Fan Yan dan jenderal lainnya sedang duduk di bangku dengan ekspresi muram, alis mereka berkerut. Di sebelah kanan mereka duduk sekelompok pemimpin desa termasuk kepala desa tua, dan di sebelah kiri mereka duduk orang-orang dari American Medical Association, European Medical Association dan XS Asosiasi Medis Eropa dan organisasi XS bersikap tenang dan santai, mengetuk-ngetukkan kaki dengan santai, bahkan ada yang mencabut kuku dengan acuh tak acuh. Asisten N tak henti-hentinya melihat jam tangannya, dan keringat dingin mengucur di keningnya, melihat waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, ia akhirnya tak tahan lagi, lalu berbalik dan berkata dengan tajam kepada N. Kepala Tian, Ketua Tian, 32 jam telah berlalu sejak Presiden kita kehilangan kontak. Saya ingin bertanya kepada Anda, apakah ini cara negara Anda menjamin keselamatan teman-teman internasional? Kepala Tian menghela nafas dan berkata kepada asisten Ani dengan sangat tidak berdaya, maaf, Nona Bit, jangan khawatir. Bukankah penduduk desa dan tim SAR kita masih melakukan pencarian di pegunungan? Saya yakin mereka akan mampu membawa Nona N dan Tuan He kembali dengan selamat malam ini. Bab 550 Kembalinya Orang Mati, halaman 4/5. Ketua Tian, saya rasa Anda tidak bisa disalahkan atas hal ini. Pada saat ini, pria ras campuran dari organisasi XS menyilangkan kaki, menyilangkan bahu, dan berkata dengan santai, mereka bersikeras untuk pergi ke sana, hutan primitif itu untuk mencari kematian. Tidak ada yang bisa disalahkan. Pak, Bit membanting meja, menatap marah pada pria ras campuran dan berkata dengan dingin, dasar pria tidak berbudaya, tolong jaga kebersihan mulutmu. Ada apa? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Pria ras campuran itu mencibir dan berkata dengan tenang, mereka tahu ada bahaya di dalam, tetapi mereka tetap masuk. Mereka sendiri tidak mencari kematian. Nona Bit, jangan bersikaplah kasar dalam kata-katamu. Aku telah memberimu instruksi yang tak terhitung jumlahnya, bagian dari mereka tidak bisa pergi ke hutan, tapi mereka tetap harus pergi, dosa sekali. Kepala desa tua tidak bisa tapi dia menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kepala desa tua, apakah hutan itu benar-benar berbahaya seperti yang kamu katakan? Kepala desa tua mengerutkan kening dan bertanya kepada kepala desa tua dengan ragu. Benar, di desa-desa dekat kita, banyak orang kehilangan nyawa di sana karena mereka tidak percaya ada bahaya di dalam dan bersikeras untuk masuk. Kepala desa tua itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Penduduk desa mengetahui hal itu. Karena tidak ada yang pergi ke sana, bahan obat di dalamnya sangat kaya. Banyak orang mengambil risiko dan masuk hanya untuk mengumpulkan bahan obat dan menjualnya untuk sejumlah uang, termasuk orang-orang yang masuk untuk mencarinya. Di dalam, jadi lama-kelamaan tidak ada yang pergi ke sana dengan cepat. Ya, saya ingat 2 atau 3 bulan yang lalu, sekelompok orang yang menyebut diri mereka semacam tim arkeologi datang ke sini. Mereka bilang ada harta karun di hutan itu dan mereka bersikeras untuk masuk untuk memburunya. Tidak peduli bagaimana caranya kami berusaha keras, kami menolak untuk mendengarkan. Mereka berperalatan lengkap dan tidak takut pada hantu dan dewa, tetapi setelah sekelompok orang ini masuk, mereka tidak pernah keluar lagi. Seorang lelaki tua berkulit gelap dan kurus duduk di sebelah kepala desa juga menambahkan sambil menghela nafas berulang kali. Aneh sekali. Komandan Tian mengerutkan kening lebih erat, karena dia dan pasukannya datang ke sini sementara untuk pelatihan dan tidak tinggal lama, jadi mereka benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lokal Departemen Kantor Polisi melaporkannya. Ya, orang-orang dari kantor polisi ada di sini, dan mereka tidak berani memasuki hutan begitu dalam. Kepala desa tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam sambil mencubit kantong di bawah matanya, bahkan jika mereka masuk, semuanya sia-sia. Ada dewa gunung yang tinggal di sana. Siapapun yang masuk dan mengganggu dewa gunung akan mati. Maksudku, tim SAR tidak punya bekerja dengan mereka. Tidak ada gunanya. Arti kata-katanya sudah jelas. Sejak Lin Yu dan Ani memasuki hutan, mereka harus mati, dan tidak perlu mencari lagi. Ketika Bit mendengar ini,
dia menjadi marah dan menunjuk ke arah kepala desa tua dan berkata dengan tegas, "Apa maksud Anda dengan ini? Apakah Anda mengutuk presiden kami?" "Nona Bei, saya tidak ingin terjadi apapun pada presiden Anda, tapi yang kukatakan adalah kebenarannya." Kepala desa tua itu menghela nafas tak berdaya. Bit menatap dan berkata dengan marah, "Kamu laporkan." Pada saat ini, seorang tentara tiba-tiba berlari ke pintu dan berdiri di depan pintu dan meneriakkan laporan. "Apa yang terjadi? Mungkinkah tim pencarian dan penyelamatan telah menemukan hasil?" Kepala Tian tiba-tiba berdiri dengan semangat. "Tidak, ini telepon dari markas besar, mengatakan bahwa pemimpin tertinggi wilayah militer Beijing ingin Anda menelepon kembali." Petik 2. Apa? Kepala Tian terhuyung mendengar ini, hampir jatuh ke tanah, dan berseru, "Pemimpin senior. Pemimpin senior yang mana?" "Kepala Pei." Prajurit itu segera melaporkan. Komandan Tian gemetar lagi, dan Fan Yan serta orang lain di sampingnya juga berdiri seolah-olah mereka tersengat listrik. Pemimpin, yang tidak memiliki kontak sama sekali, sebenarnya meminta mereka menelepon kembali dan memberitahu mereka bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di ibu kota. "Ayo pergi, ayo pergi." Kepala Tian tidak berani menunda sama sekali, dan berjalan keluar dengan cepat, tidak berani menunda sama sekali. Kemudian dia segera menelepon Jenderal Pei kembali berdasarkan panggilan dari markas besar. "Halo, ini Pei Jianli." Panggilan itu tersambung dengan cepat, dan suara yang dalam terdengar dari ujung telepon yang lain. "Halo, Ketua, saya Komandan Divisi Kedua Tentara Kelima Wilayah Militer Beijing, Tian Zihong." Kepala Tian buru-buru berdiri tegak dan melapor. "Oh, Xiao Tian, kamu punya dokter pengobatan Tiongkok bernama He Jiarong?" Pei Jianli bertanya dengan suara rendah. "Tidak buruk." Kepala Tian panik dan menjawab dengan tergesa-gesa. "Lalu di mana mereka sekarang?" Pei Jianli terus bertanya. Hei, dokter, He kehilangan kontak ketika dia pergi ke pegunungan untuk mencari inang." Dahi Komandan Tian sudah dipenuhi keringat. Komandan wilayah militer Beijing akan berusaha sekuat tenaga untuk berperang. Dia datang melalui telepon untuk menanyakan tentang He Jiarong. Tampaknya Tuan He memiliki latar belakang yang baik. Dia segera menambahkan, "Tapi jangan khawatir, Ketua, kami telah memanggil tim pencarian dan penyelamatan dari kota Jinmen untuk penyelamatan. Dalam hal ini, saya juga akan mengirim orang kepada Anda. Saya mendukung Anda." Pei Jianli berkata dengan suara yang dalam, "Ingat, Anda harus mencoba yang terbaik adalah menemukannya. Identitas He Jiarong ini luar biasa, sangat luar biasa." Untuk menyoroti keanehan Lin Yu, dia secara khusus menekankan nadanya dan mengulanginya 2 kali. Ya, kami akan melakukan yang terbaik," kata Kepala Tian buru-buru. Faktanya, Pei Jianli tidak perlu menekankannya. Hanya karena Pei Jianli yang menelepon secara langsung, dia sudah tahu bahwa tuan ini identitasnya luar biasa, sangat luar biasa. Setelah menutup telepon, Kepala Tian merasa punggungnya basah kuyup. Ketika dia kembali ke ruang konferensi, wajahnya masih sedikit pucat dan dia terengah-engah, seolah-olah dia belum pulih dari kepanikan. "Ketua, apa yang terjadi?" Fan Yan segera berdiri dan bertanya padanya. Kepala Tian menelan ludahnya dan berkata kepada Fan Yan, "Cepat, hubungi Lao Huang dari tim pencarian dan penyelamatan dan tanyakan kepada mereka bagaimana keadaannya." Ada langkah kaki, lalu sekelompok pria berseragam penyelamat oranye masuk. Bersama mereka ada beberapa penduduk desa, 2 di antaranya adalah Baldi dan Suansi. "Huang Tua, mengapa kamu kembali?" Kepala Tian melihat ekspresi tim penyelamat berubah dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Apakah kamu menemukan seseorang?" "Tidak, pemimpinnya, Huang Tua, tersentak, kita tidak bisa mencari lagi. Dari tadi malam sampai sekarang, 2 anak buahku telah jatuh. Jika kita terus mencari, aku tidak tahu berapa banyak yang akan jatuh." "Tidak perlu mencari lagi." Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan marah, "Apa maksudmu? Apakah kamu ingin Presiden N dan Tuan He menjaga diri mereka sendiri di hutan?" Bab 550 Kembalinya Orang Mati, halaman 5/5. "Ketua Tian, tidak ada yang bisa kita lakukan.
Pria botak itu menyeka lumpur dari wajahnya dan berkata tanpa daya sambil meringis, saya telah mencarinya selama berjam-jam dan tidak ada jejaknya. Mungkin hanya ada sedikit harapan. Persetan. Tian merobek kerah pria botak itu dan berkata dengan marah, kalian berdua adalah orang-orang yang kehilangan aku. Bahkan jika kalian berdua mencoba yang terbaik, kalian masih harus menemukan aku. Saat dia mengatakan ini, dia juga memelototi Xuanzi di sebelahnya, dan Xuanzi menyusut ketakutan. Kepala Tian, saya juga tidak mau, tapi mereka menghilang saat kami mencoba buang air. Tidak ada yang bisa saya lakukan untuk itu. Pria botak berkata dengan wajah pahit, Xuanzi dan saya tidak dapat menemukannya bahkan setelah gelap. Mereka, Anda belum memberi saya gelang giok yang Anda janjikan kepada saya, siapa yang harus saya minta sebagai kompensasinya? Wajah Komandan Tian melembut setelah mendengar kata-katanya. Dia tahu bahwa dia tidak boleh marah. Balmen dan yang lainnya, jadi dia melepaskan kerah Balmen dan mendorongnya menjauh. Huang tua, cepat bawa orang-orangmu beristirahat. Orang-orang akan datang dari ibu kota sebentar lagi. Kamu bisa mencari bersama mereka. Kepala Tian berkata dengan suara yang dalam, jika tidak berhasil, kamu harus melakukannya pergi lebih jauh ke dalam hutan. Petik 2. Dalam 2 hari terakhir, Lao Huang dan Bao Zi tidak berani masuk lebih dalam. Mereka hanya berusaha keras untuk mencari di dekat hutan tempat Lin Yu dan yang lainnya tersesat, tetapi tidak berani pergi jauh ke dalam hutan. Tentu saja, daerah yang hilang, yang mereka cari adalah daerah yang hilang, yang disebutkan oleh Balmen dan Xuanzi. Jaraknya setidaknya 7 atau 8 km dari tempat Lin Yu dan yang lainnya benar-benar hilang. Bahkan jika mereka mencarinya 2 hari lagi, mereka tidak akan dapat menemukannya. Ketua, ini tidak bisa dilakukan. Ketika pria botak itu mendengar perintah kepala Tian untuk melihat jauh ke dalam hutan, dia tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, kalau kamu masuk, kamu akan mati. Masuk, aku akan membunuhmu sekarang. Tian kepala suku segera berteriak dengan marah pada pria botak itu. Pria botak itu menelan ludahnya dan tidak berani berbicara. Kemudian dia berjalan ke arah kepala desa tua itu, meminta tembakau dan kertas rokok, lalu berbalik dan berlari keluar untuk merokok. Xuanzi juga segera mengikuti, dan mereka berdua berjalan ke tembok di sebelah kamp militer. Setelah melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun, mereka bersembunyi di balik bayangan gelap di dasar tembok, berjongkok, dan mulai merokok satu kali, per satu. Saudaraku, bukankah kamu mengatakan bahwa jika kita membuang keduanya, seseorang akan memberi kita banyak uang? Xuanzi berkata kepada Baldi dengan bingung, sudah 2 hari, di mana uangnya? Jangan khawatir. Ini adalah penegasan kami. Sangat diperlukan. Pria botak itu mengambil 2 batang rokok dan berkata dengan ekspresi dingin, jika dia tidak berani membayar saya akan menyuapnya agar dia tahu bahwa saya membunuh He Jiarong dan orang asing itu, gadis. Paling buruk, mereka akan mati bersama. Petik 2. Lalu, berapa harganya daripada gelang itu? Xuanzi menjilat bibirnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sial, aku sangat marah saat kamu menyebutkan ini. Baldi berkata dengan marah, giginya gatal karena marah, He Jiarong sialan itu, roh monyet, benar-benar tahu cara mengambil kembali gelang itu. Ini kerugian besar bagiku. Hei, betapapun pintarnya dia akan tetap dibunuh olehmu, saudaraku. Xuanzi berjongkok di tanah dengan tangan di atas lutut dan tertawa. Dia pasti mengira dia sedang memegang gelang itu jadi aku tidak berani meninggalkannya. Sekarang biarkan dia masuk neraka dengan gelang itu. Petik 2. Saudara Bal, katakan padaku, apakah mereka akan melakukan itu sebelum mereka mati? Xuanzi menunjukkan senyuman yang agak cabul. Memikirkan wajah cantik dan sosok jahat Ani, dia tidak bisa menahan ngiler, meskipun He Jiarong meninggal, dia mati di bawah bunga peoni dan menawan bahkan seperti hantu. Jika itu dia pasti akan memaksa En melakukan itu padanya sebelum dia mati. Lalu siapa yang tahu? Pria botak itu juga tertawa, dan tubuh Ani, yang jauh lebih montok dibandingkan wanita Asia, muncul di depan matanya. Saat mereka sedang berbicara, sesosok gelap berjalan cepat dari arah ruang konferensi.
Setelah lampu menyinari wajahnya, pria botak dan Swansea mengenalinya sebagai pria ras campuran dari organisasi XS Gugup, tapi pria botak itu tampak tenang. Pria ras campuran berjalan ke arah mereka, tersenyum kepada mereka, dan berkata, "Kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Sekarang, ini uang untukmu. Ada 2 juta di dalamnya." Pria ras campuran berkata dan mengeluarkan ember dari tangannya. Dia menyerahkan kartu bank kepada pria botak itu. Mata Swansea tiba-tiba melebar, dan kemudian dia menyadari bahwa dialah yang ingin Lin Yu dan Annie mati. Baldi mengambil kartu itu dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana kamu tahu mereka akan memintaku untuk memimpin?" Faktanya, sebelum Lin Yu meminta Bal untuk memimpin, pria ras campuran itu menemukannya dan membuat kesepakatan dengan dia. "Saya sudah lama melihat bahwa He Jiarong sangat penasaran dengan hutan itu. Dia harus masuk." Pria ras campuran itu mencibir dan berkata dengan percaya diri, seperti kata pepatah, "Rasa ingin tahu membunuh kucing, dan sekarang kucing itu akhirnya mati." Jejak kegembiraan melintas di matanya. Dia telah melakukan apa yang dia janjikan pada Chad. Pezina dan pasangan pezina itu sudah mati, jadi Chad secara alami adalah miliknya. Luar biasa. Pria botak itu menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata kepada pria ras campuran itu, "Kamu hanya memberiku kartunya, tapi bagaimana dengan kata sandinya? Baru saja meninggalkan Annie dan He Jiarong di hutan. Kami tidak tahu apakah mereka mati atau tidak." Pria ras campuran itu berkata dengan mata menyipit. Ekspresi pria botak itu berubah, dia tiba-tiba berdiri, dan berkata dengan suara dingin, "Sial, kamu ingin curang, bukan? Sudah hampir 2 hari 2 malam, apa menurutmu mereka masih bisa hidup? Belum lagi mati kelaparan, bahkan jika mereka bertemu dengan babi hutan dan beruang, mereka tidak akan pernah selamat." "Ya, ada begitu banyak babi hutan dan beruang di hutan." Swansea juga buru-buru setuju. Pria ras campuran itu menyipitkan matanya dan menatap pria botak dan Swansea, lalu mengangguk dan berkata, "Oke, aku percaya padamu sekali ini." Kata sandinya adalah 3, 8, 5 dan 0. Ruang konferensi. "Kamu tidak bisa membodohi kami, bukan? Apakah uang di dalamnya cukup?" Pria botak itu bertanya dengan cemberut. "Telepon saja dan tanyakan," kata pria ras campuran dengan tenang tanpa menoleh. "Saudaraku, cepat telepon dan tanyakan," desak Swansea, menggosok tangannya dengan tidak sabar, matanya bersinar, menjilat bibirnya dan meneriakkan, "Kaya, jadi kaya. Lihatlah potensimu." Pria botak itu memasukkan rokok ke dalam mulutnya, lalu mulai menelepon bank tempat kartu banknya berada. "Saudaraku, bagaimana kabarmu? Berapa harganya?" Swansea bertanya dengan penuh semangat. "Berhenti bicara. Aku tidak bisa mendengarmu dengan jelas. Kenapa kamu begitu cemas?" Pria botak itu langsung menamparkan kepala Swansea, memberi isyarat agar Swansea berhenti bersuara. "Bagaimana kabarmu? Apa kamu belum menyelesaikan penyelidikannya? Jangan ribut, aku sudah bilang padamu untuk berhenti bercinta." Balzi dengan marah menamparkan kepala Swansea 2 kali lagi. "Saudaraku, aku tidak mengatakan itu," kata Swansea sambil menangis sambil memegangi kepalanya. "Bukankah kamu mengatakan itu?" Pria botak itu mengerutkan kening ketika mendengar ini, dan kemudian dia sepertinya menyadari ada sesuatu yang tidak beres, hanya untuk melihat tiba-tiba ada lebih banyak orang beberapa meter jauhnya. Dia begitu ketakutan dengan kedua sosok itu sehingga dia gemetar dan langsung bertanya dengan tajam, "Siapa? Siapa di sana?" Manusia tidak dapat melihat kedua sosok itu dengan jelas saat ini. "Kalian berdua benar-benar pelupa. Kita baru berpisah selama 2 hari dan kalian tidak mengenali kami." Wajah pria botak dan Swansea langsung berubah, dan mereka berdua merasa suara sosok gelap ini terdengar familiar. "Saudaraku, kenapa suaraku terdengar sangat mirip dengan suara He Jiarong?" kata Swansea dengan suara gemetar. Brengsek. Pria botak itu segera menamparkan kepalanya, lalu mengeluarkan korek api, menyalakannya, maju 2 langkah, mengangkat tangannya ke depan sosok hitam itu, dan menunggu dia melihat dengan jelas di balik wajah yang sangat mirip dengan He Jiarong. Dia gemetar ketakutan dan berseru, "Hantu!"
Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba berbalik dan lari. Xuanzi juga berteriak dan berbalik bersamanya. Namun mereka belum berlari beberapa langkah ketika bayangan hitam di belakang mereka tiba-tiba menyerbu dan menendang mereka hingga berkeping-keping. Setelah pria ras campuran kembali ke ruang konferensi, Kepala Tian menjelaskan rencana penyelamatan berikutnya. Pria ras campuran itu diam-diam memegang tangan Chad dan berbisik di telinga Chad, "Saya yakin sekarang kedua pezina itu pelacur itu sudah mati." Wajah Chad menjadi pucat, lalu dia menjadi tenang, dan rasa senang muncul di matanya. Apalagi saat dia mengira He Jiarong sudah mati, dia merasa sangat bahagia. Tanda seru. Adapun N, karena dia tidak bisa mendapatkannya, menghancurkannya adalah pilihan yang baik. Setelah melihat sorot mata Chad, pria ras campuran itu tersenyum sukses. Kemudian dia berdiri dan langsung menyela Kepala Tian dan berkata, "Kepala Tian, sebenarnya, sekarang, kita semua tahu arti dari itu. Pekerjaan penyelamatan telah dilakukan tidak, setelah sekian lama, bahkan jika kedua orang ini tidak mati karena kelaparan dan kekurangan air, mereka akan mati karena serangga beracun, semut beracun, atau binatang buas. Kamu harusnya tahu yang terbaik. Ayo." Ekspresi Kepala Tian tiba-tiba berubah. Kata-kata pria ras campuran itu langsung mengenai titik lemahnya. Dia sudah menekankan bahayanya bermalam di pegunungan di depan semua orang, apalagi kejahatan di pegunungan yang dalam dan hutan tua, hutan biasa tempat penduduk desa menebang kayu bakar dan mengumpulkan tumbuhan. Seorang tentara mungkin tidak dapat bertahan hidup bahkan satu malam pun, apalagi Lin Yu dan Ani yang tidak memiliki pengalaman berkemah di alam liar. Tapi dia mungkin menghentikan pencarian dan penyelamatan karena hal ini, terutama karena Kepala Pei baru saja menelepon. Saat Kepala Tian hendak marah pada pria ras campuran itu melambaikan tangannya ke arahnya dan berkata sambil tersenyum, "Ketua Tian, jangan salah paham. Saya hanya menyatakan faktanya, saya tidak mencoba menghentikan Anda melakukan penyelamatan. Jika Anda ingin menyelamatkan, silakan lanjutkan. Yang ingin saya katakan adalah sementara kami melakukan penyelamatan, izinkan organisasi XS kami untuk terus menyelidiki makhluk-makhluk di pegunungan. Lagi pula, tujuan utama kita di sini adalah menemukan inang virus dan menyelamatkan pasien yang berada dalam bahaya nyawa. Daripada mencari dua orang mati yang mungkin mayatnya telah ditemukan." Bang! Begitu dia selesai berbicara, kaca di jendela ruang konferensi tiba-tiba pecah, dan kemudian sesosok tubuh terbang dengan pecahan kaca. Itu menghantam meja di tengah ruang konferensi.